Dua warga negara Indonesia ditahan agen penegakan imigrasi dan bea cukai Amerika Serikat (ICE) dalam penggerebekan di Los Angeles sejak Jumat lalu. Salah satunya telah dihukum karena kejahatan terkait narkoba. Ya, kedua WNI merupakan bagian dari 118 orang yang ditangkap selama penggerebekan di Los Angeles yang memicu kerusuhan. Konsulat Jenderal di Los Angeles menginformasikan bahwa kedua WNI telah ditahan di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Kedua WNI yang ditangkap agen ICE adalah seorang wanita 53 tahun berinisial ESS dan seorang pria 48 tahun berinisial CT. ESS ditangkap karena statusnya yang tidak berdokumen, sementara CT ditahan karena pelanggaran narkotika sebelumnya dan masuk secara ilegal. Memasuki hari keempat unjuk rasa penggerebekan imigrasi, kerusuhan rupanya meluas ke negara bagian Texas. Petugas bahkan tak sungkan melepaskan tembakan gas air mata saat menghadapi massa. Ya, dalam sebuah video amatir terlihat petugas imigrasi dan bea cukai ICE berupaya meringkus seorang warga peserta unjuk rasa di kota Austin, Texas. Terlihat juga asap mengepul dari gas air mata yang diduga dilepaskan petugas untuk membubarkan massa. Awalnya massa menggelar aksi damai di luar gedung Capitol Texas sambil memegang poster dan meneriakkan yel-yel anti-ICE. Namun di penghujung hari, aparat akhirnya terlibat bentrok karena massa menolak untuk membubarkan diri. Kerusuhan yang awalnya bermula di Los Angeles meluas ke beberapa kota lain termasuk San Francisco. Presiden Donald Trump mengerahkan 3.000 personel Garda Nasional untuk mengatasi kerusuhan di LA dan sejumlah negara bagian dan seluruh negara bagian California. Mengantisipasi meluasnya kerusuhan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles mengeluarkan edaran. KJRI LA mengimbau warga negara Indonesia di sana agar menghindari daerah-daerah yang berpotensi terjadi bentrokan atau demonstrasi terkait isu anti-ICE. WNI juga diimbau untuk terus memantau situasi lewat berita lokal dan menghindari kerumunan untuk mengurangi risiko terjebak dalam situasi berbahaya. WNI diimbau untuk ikut instruksi pihak berwenang dan tetap menaati aturan. Jika membutuhkan bantuan, warga bisa menghubungi hotline KJRI LA di nomor +1 213 590 8095. Ya, untuk membahas situasi terkini di Los Angeles telah bergabung bersama kami Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Yuda Nugraha. Selamat sore Pak Yuda. Selamat sore Pak David. Ya, bagaimana Pak update dua WNI yang ditahan? Ya, sebelumnya dapat kami update bahwa Kementerian Luar Negeri dan juga 6 perwakilan Republik Indonesia yang ada di Amerika Serikat terus memantau dari dekat proses pelaksanaan kebijakan imigrasi yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Ya, sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa sejak tanggal 6 Juni yang lalu pada hari Jumat, Otoritas Imigrasi Federal Amerika Serikat melakukan beberapa operasi penangkapan di wilayah LA dan kemudian ini memicu terjadinya demonstrasi yang awalnya damai namun kemudian menjadi kerusuhan. Update yang dapat kami sampaikan berdasarkan komunikasi dengan KJRI LA saat ini, unjuk rasa masih tetap berlangsung, kerusuhan masih tetap berlangsung, utamanya di wilayah downtown LA dan juga Compton. Ada segmen dari jalan tol yang diblok oleh demonstrasi dan juga ada pembakaran mobil. Nah, dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dari kerusuhan tersebut. Namun dapat kami sampaikan ada 2 warga negara Indonesia yang ditangkap dalam operasi yang dilakukan oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat, bukan terkait dengan kerusuhannya, namun mereka memang memiliki status overstay ya di sana. Oke, overstay dan undocumented ya Pak. Nah, tapi ada juga satu yang ternyata kriminal begitu ya. Apakah betul itu terkonfirmasi bahwa juga sudah divonis begitu? Ya, jadi untuk satu warga negara Indonesia dengan inisial CT memang memiliki catatan kriminal sebelumnya ya, terkait dengan pelanggaran narkotika dan juga illegal entry. Ya, namun yang bersangkutan ditangkap karena status overstay-nya. Jadi memang salah satu pemicunya adalah yang ditarget adalah
warga negara asing yang tinggal dan memiliki catatan kriminal. Nah, untuk ini CT memang memiliki, dan kemudian ESS memang statusnya sudah overstay ya. Jadi apakah yang akan dilakukan terhadap mereka nanti oleh pemerintah? Apakah langsung dipulangkan ke sini atau masih akan ada komunikasi lanjutan dengan Kemlu? Ya, dalam hal ini KJRI LA sedang berkoordinasi dengan otoritas imigrasi ICE yang ada di wilayah LA untuk mendapatkan akses ke konsuleran. Ya, jika kedua warga negara kita ingin ditemui oleh petugas dari KJRI, dan kemudian kedua kita akan pastikan bahwa kedua warga negara Indonesia tersebut mendapatkan hak-haknya secara penuh dalam sistem hukum yang ada di Amerika Serikat. Ya, kita memastikan bahwa walaupun mereka melakukan pelanggaran hukum, namun mereka tetap memiliki hak yang perlu kita lihat. Antara lain berhak untuk mendapatkan pendampingan pengacara, hak untuk tidak memberikan keterangan tanpa pendampingan pengacara, dan juga hak untuk menghubungi perwakilan RI yang terdekat. Kita akan pastikan hal tersebut. KJRI juga sudah mampu berkomunikasi dengan keluarga dua WNI tersebut, dan kita dapat informasi bahwa mereka akan mendapatkan pendampingan pengacara. Baik, kita berharap memang mereka juga bisa tetap dalam dapat hak mereka ya seperti yang diharapkan tadi. Namun ini kan masih ada kerusuhan di sana yang menyebar ke San Francisco, bahkan juga ke Austin, Texas. Nah, apa langkah-langkah atau imbauan Kemlu terhadap WNI yang ada di LA dan di San Francisco serta Texas? Ya, betul Pak David. Jadi kita mengantisipasi bahwa demonstrasi ini akan semakin meluas, dan oleh karena itu kami sudah melakukan koordinasi dengan seluruh perwakilan RI yang ada di Amerika Serikat. Dan dalam hal ini Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan himbauan kepada masyarakat, pertama bagi warga negara kita yang tinggal di Amerika Serikat agar meningkatkan kewaspadaan, menjaga keamanan diri, ya, menghindari lokasi di mana ada kerumunan massa. Kemudian jika ada warga negara kita yang terdampak karena kebijakan imigrasi dari Amerika Serikat, pahami hak-hak yang dimiliki, bahwa walaupun mereka mendapatkan proses penegakan hukum, mereka tetap memiliki hak. Dan dalam hal ini perwakilan RI siap untuk memberikan pendampingan hukum. Dan bagi warga negara Indonesia yang memiliki rencana untuk melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, kami menghimbau agar mengantisipasi proses pemeriksaan yang jauh lebih ketat pada saat ketibaan di bandara-bandara di Amerika Serikat. Baik, nah ini kan Presiden Trump juga mengeluarkan perintah penghentian visa ya dan beasiswa untuk pelajar asing. Apakah ada mahasiswa Indonesia yang terdampak di sana, Pak? Ya, so far belum ada hingga saat ini, khusus untuk mahasiswa kita yang ada di Harvard University, total ada 87 mahasiswa kita yang berkuliah di sana tidak terdampak. Kita memahami bahwa pihak Harvard University sudah melakukan proses hukum, ya, perlawanan hukum, dan kemudian sudah mendapatkan keputusan dari pengadilan yang memblok ya, keputusan atau kebijakan imigrasi dari Presiden Trump. Dan kita akan terus monitor. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak LPDP karena dari total 87 tersebut, 46 diantaranya merupakan mahasiswa LPDP, dan pihak LPDP bersama Kementerian Luar Negeri akan mengantisipasi jika situasi ini masih terus berlanjut. Yang kita ingin pastikan adalah bahwa mahasiswa kita tidak terdampak atau kita juga memiliki langkah-langkah mitigasi. Dan dalam hal ini pemerintah Indonesia juga sudah menyampaikan concern hal ini kepada pemerintah Amerika Serikat melalui KBRI kita yang ada di Washington DC untuk memastikan bahwa mahasiswa kita tidak terdampak dari kebijakan ini. Baik, Pak Yuda, kita akan simak dulu pernyataan dari Presiden Trump soal pengerahan pasukan Garuda atau Garda Nasional untuk mengatasi kerusuhan di Los Angeles. Some of the things you're reading about in Los Angeles, thank goodness we sent out some wonderful National Guard. They've really helped, and a lot of problems they were having out there. They were afraid to do anything, and we sent out the troops, and they've done a fantastic job. So I want to thank them very much. Baik, mungkin sebagai penutup Pak Yuda, mungkin bisa berikan sedikit gambaran terkait situasi di sana selagi kerusuhan ini ya, bukan pasca kerusuhan, tapi ini kan masih terus berlangsung. Apakah ini memang sifatnya
satu kota besar atau dia seperti terlokalisir di satu tempat khusus saja, mungkin di depan parlemen kah atau apa seperti itu? Ya. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh KJRI Los Angeles bahwa lokasi demonstrasi ini memang tidak di seluruh kota. Ya, di beberapa kota seperti tadi kami sampaikan downtown LA, Compton, ya beberapa lokasi yang lain tidak keseluruhan ya, wilayah. Namun tentunya kita tetap menghimbau warga negara kita agar berhati-hati ya, tidak mendekati lokasi-lokasi kerumunan massa tersebut dan terus memantau informasi yang disampaikan oleh otoritas setempat dan juga mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan oleh otoritas setempat. Nah, dalam hal ini kami akan terus pantau kondisi warga negara kita yang ada di sana. Tadi sebagaimana disampaikan, Presiden Trump telah mengerahkan National Guard dan juga Marinir ke sana. Tentu ini yang menjadi concern kita juga bersama ya mengenai bagaimana pengamanan warga negara kita yang ada di sana. Baik, terima kasih Pak Yuda Nugraha atas waktunya sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Semoga semua warga negara kita yang ada di Amerika juga boleh tertangani dengan baik yang dalam keadaan persoalan tadi ya yang ditangkap. Terima kasih dan salam sehat selalu Pak Yuda. Terima kasih, salam sehat. Ya, dan pemirsa sebelum kita lanjutkan informasi, kita simak lagi situasi terkini di Stadion Suita Osaka, Jepang. Dan kita lihat stadion ini sudah dipenuhi juga dengan supporter dari kedua tim ya. Dan kita juga lihat ini ada Ole Romeni tengah berpelukan dengan Marcelino. Dan tampaknya mereka juga sudah mulai merumput di Stadion Panasonic Suita Osaka, Jepang. Wow, sudah ramai sekali di sana. Tampaknya betul sekali yang disampaikan oleh saudara Eki tadi yang sedang bersiap-siap nobar, bahwa memang Jepang sendiri sangat antusias mengikuti pertandingan sepak bola melawan timnas Indonesia. Jadi kita lihat bahwa ini kalau sudah merah-merah sudah pastilah ini dari Indonesia, supporter kita, supporter timnas Garuda yang sudah kumpul bersama untuk menyaksikan tim kesayangan mereka dengan harapan melibas samurai biru untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir. Ya, tampaknya memang sangat tenang sekali, tapi ketika dimatikan lampunya ini langsung ramai ya. Ya. Tampaknya kita sedang menyaksikan opening ceremony ya dari laga skuad Garuda melawan Samurai Biru. Ya, dan pemirsa, kami masih akan kembali terus untuk memberikan update mengenai situasi terkini laga antara Indonesia melawan Jepang. Jadi tetaplah bersama kami dan kita beralih ke informasi lain. Pemerintah resmi mencabut 4 izin usaha tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dan pencabutan izin dilakukan usai meninjau langsung ke lokasi tambang dan ditemukan potensi kerusakan lingkungan. Ya, keputusan tersebut diambil oleh Presiden Prabowo Subianto berdasarkan pertimbangan dari sejumlah menteri terkait yang melakukan tinjauan langsung ke lokasi dalam beberapa hari terakhir. Dan pemerintah memastikan bahwa dari 5 perusahaan pemegang IUP, PT GAG Nikel ditetapkan tetap beroperasi.
Namun demikian juga pemerintah juga mengoreksi bahwa ada sejumlah gambar yang beredar di media sosial tidak cocok dengan situasi asli pulau-pulau di Kabupaten Raja Ampat yang dituduh mengalami kerusakan. Bapak Presiden memimpin rapat terbatas, salah satunya membahas tentang izin usaha pertambangan di Kabupaten Raja Ampat ini, dan atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat. Nah, adapun 4 IUP itu, dari 5 IUP, Bapak Ibu semua, dari 5 IUP itu 1 IUP pemerintah pusat yang mengeluarkan, yaitu kontrak karya. Sementara IUP-IUP sebelumnya itu dikeluarkan pada tahun 2004 dan 2006. Di mana secara undang-undang Minerba 2004-2006 itu izinnya semua masih di daerah. Dalam hal ini bupati atau gubernur. Ini terjadi karena memang undang-undangnya seperti itu. Tapi saya tidak ingin untuk kita menyalahkan siapa-siapa. Tidak ada. Ini adalah urusan kita semua, kita harus selesaikan. Kemudian kita melakukan ratas, dan juga dari LHK juga dari Kementerian Lingkungan Hidup menyampaikan juga bahwa memang dalam implementasi 4 perusahaan itu terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam konteks lingkungan. Dengan mempertimbangkan apa yang ada di hasil temuan saya di lapangan, hasil masukan gubernur, bupati, mereka juga pingin agar daerah mereka juga maju. Sebenarnya ada harapan juga. Nah, kaitannya dengan itu kami melapor kepada Bapak Presiden. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Kejaksaan Agung memeriksa mantan staf khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019-2022. 1 dari 3 mantan staf khusus Nadiem Makarim, yakni Fiona Handayani, tiba di Kejagung untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019-2022. Sementara kedua staf khusus lainnya, yakni Ibrahim Arif dan Juristan, akan diperiksa di waktu terpisah. Ketiganya sempat mangkir 2 kali dari pemanggilan yang berujung pada pencekalan berpergian ke luar negeri. Kasus dugaan korupsi ini naik ke tahap penyidikan pada 20 Mei lalu dengan diamankannya sejumlah barang bukti berupa dokumen dan barang elektronik. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim buka suara perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Ia mengaku mendukung Kejaksaan Agung untuk mengusut kasus senilai 9,9 triliun rupiah ini. Nadiem Makarim juga mengaku siap diklarifikasi apabila keterangannya diperlukan penyidik Kejaksaan Agung. Kasus ini mencuat saat pengadaan program digitalisasi pendidikan pada 2019 hingga 2022 bagi SD, SMP, dan SMA. Namun penggunaan laptop Chromebook dinilai tidak maksimal karena laptop tersebut mengandalkan internet. Padahal jaringan internet belum merata di Indonesia. Saat ini penyidik Kejaksaan Agung masih menggali informasi dari sejumlah pihak terkait proyek pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah. Untuk menanggapi proses hukum yang saat ini tengah berjalan terkait pengadaan laptop Chromebook, saya menyampaikan hal-hal berikut. Saya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung. Penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi negara yang demokratis. Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi
apabila diperlukan. Saya percaya bahwa proses hukum yang adil akan dapat memilah antara kebijakan mana yang dijalankan dengan itikat baik dan mana yang berpotensi menyimpang dalam pelaksanaannya. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis, namun adil. Tidak terburu-buru dalam menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk. Yang menentukan masuk dalam e-katalog itu daftar namanya, siapa penyedia maupun harganya, bukan kewenangan dari kementerian. Ya, jadi di situ ada e-katalog, di situ ada daftar semua, dan itu e-katalog di bawah langsung pengelolaan dari LKPP, yaitu lembaga yang di bawah langsung Presiden RI. Dan itu semua untuk pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah. Jadi benar-benar itu ada harganya transparan di e-katalog. Ya. Dan ternyata dari hasil audit BPKP, harga jadi itu yang pemenangnya di bawah harga dari semua vendor yang ada di e-katalog.